penampilan berbeda. Saat ini Saka dan Stella tiba di sebuah pusat perbelanjaan yang terbesar di Hamburg. Banyak pasang mata yang mengarah pada mereka. Dan Stella sadar jika orang-orang sedang sibuk menertawakan penampilannya. Mungkin mereka berpikir jika dia adalah seorang pembantu, karena dia berjalan tepat di belakang Saka. Sedangkan pria itu benar-benar seperti pria idaman, meski dia hanya memakai celana pendek selutut dan juga kaos polos berwarna hitam. Ya, dari tatapan orang-orang menuju ke arah mereka, Saka bercak kesal. Dia berhenti dan menoleh ke belakang. "Bisa berjalan lebih cepat, Stella?" tanya pria itu yang sudah mulai kesal. Iya, maaf tuan," cicit Stella yang menunduk. Tidak lupa kedua tangannya selalu memilih satu sama lain. Saat menarik nafasnya dengan kasar, sejujurnya dia menyukai seorang yang cekatan, tidak pemalu seperti Stella. Setiap berdekatan dengannya selalu saja seperti orang ketakutan. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. "Bersikap seperti biasa, Stella. Saya tidak akan menelanmu," ucapnya dengan kesal, karena sejak tadi Stella selalu terlihat menghindar darinya. Berjalan di belakang dan terus menunduk. Ayolah, sekarang dia sedang bersama dengan seorang pria berkelas yang merupakan CEO dari Risk Group. Seharusnya Stella bisa menunjukkan kepada mereka jika dirinya sangat beruntung bisa bersama seorang pria kaya raya. Tapi kenapa dia justru seperti ketakutan saat bersama Saka? "Ayo." Saka menarik tangannya untuk masuk ke dalam sebuah pusat kecantikan. Ada salon juga butik di dalam sana. Tempat ini merupakan langganan Saka. Pemilik pusat kecantikan ini sudah sangat mengenal dia, karena dulu pria ini sering menghabiskan waktu di sini setiap akhir pekan. "Selamat datang, Tuan Harrison." 3 orang wanita berpakaian karyawan langsung menyambut kedatangan Saka. Mereka menunduk ketika pria itu menginjakkan kaki di ambang pintu. "Saka!" ucap seorang pria yang memiliki rambut dengan berbagai macam warna. Stella sendiri sampai keheranan melihat pria itu. Tidak ada respon yang diberikan Saka. Dia hanya menatap pria itu seperti biasa dan sedikit menggerakkan kepala. Sudah lama tidak kemari. "Yo, apa kabar?" Pria ini menepuk pundak Saka bersikap layaknya seorang ladyboy. Saka menarik nafasnya dengan pelan, lalu dia melepaskan tangannya dari Stella yang masih saja menunduk. Wanita itu merasa malu, apalagi saat tatapan 3 wanita yang menyambut Saka tadi terlihat tidak bersahabat. Dia tahu mereka sedang mencibir penampilannya yang lusuh. Tampilan ini merupakan pakaian terbaiknya. Memang sudah model lama, tapi masih pantas untuk dipakai. "Wow, kau membawa seorang wanita baru. Di mana Anna?" tanya pria itu yang langsung menarik perhatian Stella. "Anna? Siapa Anna? Apa mungkin kasih Saka?" gumam Stella dalam hati. "Apa mungkin wanita yang ada di foto itu?" Mendengar pertanyaan pria itu, Saka bercak kesal. Untuk saat ini dia tidak ingin membahas tentang wanita yang sudah berkhianat itu. "Tolong, makeover dia. Tunjukkan kemampuan terbaikmu," ucapnya dan menyerahkan Stella pada pria yang berpenampilan seperti wanita itu. "Oh, dia kekasihmu?" tanya pria itu yang menatap Stella dengan sedikit sinis. Perhatikan penampilannya dari atas hingga ke bawah. "Tidak perlu banyak bertanya, lakukan saja." Pria itu terkekeh setelah mendengar ucapan itu Saka dan juga tatapannya yang tajam. "Baiklah, masalah itu serahkan padaku." Saka berlalu begitu saja, mengabaikan mereka yang sudah membawa Stella masuk ke dalam sebuah ruangan. Sementara Saka duduk di sofa, dia merogoh ponsel dari dalam saku celananya dan meriksa email yang dikirim oleh Brands. Dia mempercayakan Stella pada pria bernama Pearl. Sebenarnya sedikit geli memanggilnya dengan sebutan itu, mengingat jenis kelaminnya adalah pria. Tapi biarkan sajalah. Mengenal Pearl selama ini sudah membuatnya terbiasa dengan panggilan itu. Tiba-tiba seorang wanita datang membawa segelas kopi hangat untuk Saka yang kini sibuk dengan beberapa pekerjaan di ponselnya tentang laporan yang dikirim oleh Brands. "Tuan, silakan diminum." Hanya delman simpul yang keluar dari bibirnya. Pria itu lebih memilih untuk menatap layar ponsel daripada wanita cantik yang berusaha menarik perhatiannya. Sejak mengenal Stella, entah kenapa pria itu lebih sulit tertarik dengan wanita lain. Ini terdengar gila, tapi sungguh Saka mengalaminya saat ini. Merasa dirinya diabaikan, wanita itu berlalu begitu saja. Dia kesal dan diam-diam membandingkan dirinya dengan perempuan yang datang bersama Saka tadi. Dia masuk ke dalam ruangan di mana Stella sedang duduk bersama Pearl. Dia sedang memilih untuk model rambut sesuai keinginannya. "Kau kekasihnya Tuan Harrison? Atau pembantunya?" tanya wanita itu yang terlihat jengkel sendiri. Dia melirik sinis pada Stella yang mendongak untuk menatapnya. Stella berdiam kebingungan. Dia tidak tahu harus jawab seperti apa. Hubungannya dengan Saka masuk dalam kategori apa sebenarnya?
Ketika ada orang yang bertanya seperti itu, dia bakal tidak tahu harus menjawab apa. Aku dan Tuan Saka... Oh, kau pasti pembantunya, ucap wanita itu yang langsung menyela ucapan Stella. Dia meletakkan nampan di atas meja dan kembali melirik Stella dengan sinis. Beruntung sekali ya, bahkan pembantunya saja diperhatikan seperti ini, celetuk Pearl. Pria dengan rambutnya yang berwarna-warni. Kemudian dia terkekeh seolah ucapannya barusan terkesan sangat lucu. Mendengar ucapan mereka, Stella hanya terdiam. Apa penampilannya benar-benar mirip seorang pembantu? Sampai orang-orang tampaknya menertawakan dia dan itu merupakan sebuah hal menyenangkan untuk mereka. Wanita berwajah sinis itu mencolek pundak Stella. Namun siapa? Tanyanya yang masih menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan. Dia masih beranggapan jika dirinya lebih cocok bersama Saka. Stella. Wanita itu mendengus mendengar nama Stella. Dia benar-benar menunjukkan sikap iri yang berlebihan. Sudah sana, lanjutkan pekerjaanmu. Nanti Tuan Saka menunggu terlalu lama dan bisa marah, ucap hingga menghentikan wanita itu yang masih ingin berkomentar. Dia berjejak kesal lalu pergi meninggalkan ruangan makeover. Jangan pedulikan dia ya, dia yang suka iri. Setelah menganggukkan kepala, sebenarnya dia sudah paham akan hal itu. Ibarat kata, jika dia berjalan dengan Saka, sama halnya sepatu merek termahal disandingkan dengan sandal jepit yang lusuh. Suka yang ini, sepertinya cocok dengan wajah you. Ucap pria itu menunjuk sebuah gambar dengan model rambut yang indah. Stella hanya mengangguk. Dia tidak terlalu paham mengenai dunia fashion. Dia hanya seorang wanita polos yang terbiasa dengan kehidupan sederhana. Stella, panggil Pearl ketika dia mencuci rambut wanita itu, yang dijawab dengan sebuah deheman dan juga gerakan dagu. Sebenarnya hubungan you dengan Saka itu apa? Sepertinya dia sangat peduli pada you. Stella milih diam. Dia tidak berhak menjawab itu. Lagi pula status mereka adalah sebuah privacy. Akan sangat memalukan jika mereka tahu kalau dia bekerja dengan Saka hanya sebagai pelengkap malam pria itu. Tanyakan saja pada Tuan Saka. Setelah tersenyum simpul, mungkin dengan jawaban seperti itu, baru bisa paham. Begitu ya. Tapi sepertinya pria itu memiliki banyak stok pertanyaan untuk Stella. Dulu Saka sering kesini bersama kekasihnya, Anna. Lagi-lagi Stella mendengar nama yang sama, pemilik nama yang tidak dia kenal sama sekali. Tapi sepertinya orang itu memiliki tempat khusus di hati Saka. Bahkan orang-orang di sini tahu siapa Anna itu. Dia itu sangat romantis pada Anna. Sering keribat bersama, manicure, pedicure, semuanya lah. Ai suka sekali dengan pasangan itu. Tapi sekarang Saka tidak pernah membawa Anna lagi kemari. Sudah sangat lama. Apa jangan-jangan mereka sudah putus? Mendengar ocehan pria itu, Stella berdehem pelan. Untuk apa juga diceritakan padanya? Tidak ada untungnya sama sekali. Tapi sejujurnya dia sangat penasaran dengan pemilik nama Anna itu. Apa dia berarti itu bagi Saka? 1 jam berlalu, Saka yang masih duduk di tempat semula masih terlihat sibuk dengan ponselnya. Dia sedang membaca pesan dari Brands. Sebenarnya ada beberapa pesan penting yang ingin dia sampaikan. Tapi Saka menundanya karena ingin merubah penampilan Stella dulu. Matanya sakit melihat Stella berpakaian lusuh seperti itu. Apa masih lama? Gumam pria itu yang menatap ke arah ruang makeover yang masih tertutup, lalu kembali fokus pada ponselnya. Dia sudah terlihat sangat bosan, tapi tetap menahan diri karena penasaran dengan penampilan Stella yang baru. Saka! Sebuah suara memanggilnya dari arah depan. Saka menurunkan sebelah kaki yang ditumpangkan di atas lutut, lalu mengangkat wajahnya untuk menatap ke depan. Plak! Ponsel Saka terjatuh begitu saja. Seketika waktu seolah berjalan sangat lambat. Ketika Saka melihat sosok wanita cantik berdiri di samping Pearl. Dia tercengang ketika menyadari siapa yang berdiri di depan sana. Benarkah itu Stella? Astaga. Hei Saka, awas, rahang you jatuh ke bawah. Celetuk Pearl yang terkekeh ketika melihat pria itu cengok dengan wajah tampannya. Dengan cepat Saka menggelengkan kepala. Sial, kenapa dia menjadi seperti orang bodoh? Bagaimana? Sudah cantik kan? Tanya Pearl yang menunggu respon dari Saka. Saka menunduk, dia memungut ponsel yang terjatuh dan layarnya yang pecah. Tapi dia tidak peduli dan memilih untuk mendekati Stella. Sungguh, dia tidak menyangka jika Stella bisa berubah menjadi secantik ini. Kulit putihnya yang sangat cocok dengan soft make up di wajahnya, bibir mungil itu dilapisi dengan lipstik berwarna peach yang menambah kesan indah. Dan hal yang membuat Saka tidak percaya jika itu adalah Stella. Rambut yang biasa diikat di bawah dan sedikit lepek, kini terlihat segar dan halus. Digerai dengan indah, ujungnya di-curly dan sudah berwarna peach. Hei, dia menyukai style Stella yang sekarang. Wajah wanita itu terlihat lebih segar dan cerah, tidak sepucat kemarin. Kalau begini kan
Dia lebih pantas berjalan di sampingku, gumam pria itu lalu menghentikan langkahnya di depan Stella. Dia mengangkat dagu Stella menggunakan jari telunjuknya, memperhatikan setiap inci wajah Stella tanpa henti, bahkan sampai membuat wanita itu tersipu malu. Saka tersenyum puas. Rasanya dia sudah tidak sabar untuk menantikan malam. Dia tidak sabar mendengar desahan dari bibir mungil yang kini terlihat makin indah. "Bagaimana kau menyukai style ini?" Berkembali bertanya, namun dia tidak mendapat jawaban dari Saka. "Carikan pakaian pesta untuknya. Pakaian yang paling bagus di sini," ucap Saka tidak mengalihkan pandangan dari Stella sedikit pun. Dia benar-benar cantik. "Oke. Ada lagi yang kau butuhkan? Bungkus semuanya." Dia menunjuk ke arah pakaian wanita yang berjajar dengan rapi di dalam lemari kaca, bahkan tanpa menatap ke sana. "Semuanya?" Saka menganggukkan kepala. Pandangannya tetap tidak lepas dari Stella. Sungguh, wanita itu terlihat sangat cantik. Apalagi gaun selutut berwarna putih semakin memancarkan kecantikannya. "Baiklah," ucap lalu pergi meninggalkan mereka. Dia harus membungkus semua pakaian itu sesuai perintah Saka. Stella menatap kantong belanjaan yang lebih dari 10 di hadapannya. Dia menatap Saka yang kini sedang memberikan kartu untuk membayar belanjaan mereka. "Tuan, ini semua?" Saka menoleh ke samping. Bibir pria itu tersenyum kecil saat mendapati wajah cantik Stella yang tidak kunjung berubah. "Kau menyukainya?" Stella tidak tahu harus jawab apa. Ini benar-benar berlebihan, tidak sesuai ekspektasinya. "Tapi semua itu milikmu," ucap pria itu lagi yang membuat Stella tidak bisa menjawab apa-apa. Seperti sebuah perintah yang tidak bisa dibantah. "Ini berlebihan, Tuan," cicit Stella dengan pelan. Bahkan dia ingin menangis karena melihat semua benda itu menjadi miliknya. "Kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan saya, Stella. Jangan banyak tanya, gunakan semua fasilitas yang saya berikan." Stella terdiam. Dia memang tidak akan bisa menolak perintah pria itu. Astaga, apa sekarang dia sudah berubah menjadi seorang sugar baby? Sungguh, Stella tidak habis pikir. And I pray, I believe in the better days.